Kan kucing ini kan breednya banyak Mas Fadli. Kenapa yang dipilih itu Awalnya British mungkin Shorthair? nggak ada niatan, tapi Iya. malah jadinya sekian. Apalagi sekarang udah jumlahnya berapa ekor, Mas? Perfection aja sih. Oke. Perfection care untuk mereka. Sama kayak manusia aja sebenarnya, kita makan bagus, semua bagus, tapi kalau nggak minum. Halo Paparans, bersama saya Rizky Yunata di konten Pet Visitnya Nutrilik. Kali ini saya bersama Mas Fadli dari Abizog/Keandra Catering. Wah, kalau bicara cateringnya Mas Fadli ini berarti nuansanya lebih ke warna-warna yang lebih gelap gitu Mas ya? Gelap. Oke. Halloween. Nah, tapi sebelum kita ke sana, kita mau ngobrol-ngobrol ringan dulu nih Mas. Mungkin Boleh. bisa kasih tahu atau ceritakan ke Paparans di rumah nggak sih? Awal mulanya Mas Fadli ada keinginan punya catering itu karena apa sih Mas? Pasti pada penasaran sih. Oke. Pertama pengen punya catering itu karena saya tadi nggak suka kucing. Tiba-tiba saya ngelihat biasa kok lucu. Akhirnya beli, dalemin, ya udah daftar jadi catering. Catering pertama saya itu daftarnya di Ica Vive. Oh, oke. Gitu. Oke. Itu 2019 kalau nggak salah saya. Oke. Jadi itu memang misal perjalanan yang lumayan panjang ya Mas ya? Lumayan Kenapa panjang. ada keputusan untuk punya catering gitu Mas? Betul. Oh, Karena oke. pengen mendalami kucing itu gimana sih? Ada apa aja sih? Seluk-beluknya itu seperti apa gitu. Oke. Nah, tapi ini yang menjadi pertanyaan besar. Kan kucing ini kan breednya banyak Mas Fadli. Kenapa yang dipilih itu British Shorthair yang pertama? Yang kedua, kenapa spesifik kok warnanya pada gelap-gelap semua nih Mas? Nah, ini nih kayaknya pada penasaran juga nih yang di rumah gitu kan. Coba deh diceritain Mas Fadli. Kenapa British Shorthair? Iya. Karena menurutku waktu searching kucing atau lihat kucing itu memang ya suka ngelihat aja. Tapi begitu ngelihat British Shorthair kok jatuh cinta nih gitu. Kok pengen punya nih. Nah, perasaan itu yang saya punya waktu ngelihat British Shorthair. Kenapa black? Karena memang dari awal saya punya parentsnya itu warna black. Oke. Jadi ya udah kesananya lanjutin black. Ternyata memang nggak banyak orang yang breeding warna hitam. Ya. Gitu. Akhirnya untuk Indonesia saya lumayan cukup terkenal untuk British Shorthair warna hitam. Jadi spesifik ke black color. Spesifik. Tapi warna lain juga ada. Oke. Apa aja tuh Mas selain si black ini? Black and then blue udah pastilah. Iya, benar. Bicolor blue. Coklat Oke. baru mau mulai. Red sebenarnya saya mau mulai red tapi udah keburu laku jadi ya udah nggak jadi. Wah. Gitu. Jadi memang benar-benar balik lagi ya. Nggak ada direncanakan gimana berarti Mas ya? Iya, jadi Iya kan? ikutin Jalan aja gitu kan maksudnya. Betul. Oke, ini termasuk nih lagi jalan-jalan nih. Ini Iya. kan salah satu yang memang ya bisa dibilang awalnya mungkin nggak ada niatan tapi Iya. malah jadinya sekian, apalagi sekarang udah jumlahnya berapa ekor Mas kalau boleh tahu? 15 sampai 20 ekor. Wow, 15 sampai 20 ekor dan rata-rata di black color begini nih, Black teman-teman ya. color. Jadi bisa dibilang Mas Fadli ini fokus di warna-warna seperti ini gitu ya. Betul. Meskipun tadi dijelasin ada beberapa warna lain ya Mas ya, Betul. yang sebenarnya mau dicoba untuk di breeding atau dikembangkan lah Ya. gitu. Nah, speaking of achievement nih Mas Fadli, kan kalau punya catering ini setahu saya kan mungkin lebih kurangnya 5 tahun ada. 2019 ada lah, Lebih ya? 5 Iya, tahun. Lebih lah. 5-6 tahun. Sebenarnya saya beli kucing itu 2017 ya, 2016. Cuman baru daftar catering itu 2019. Oke. Wow, 2019 ya. Jadi memulai semuanya dari 2019 dan tetap konsisten sampai sekarang British Shorthair. Betul. Oke. Warna ras lain sebenarnya saya suka, cuman suka lihat aja. Oh iya. Entah kenapa saya cuma suka lihat, tapi British Shorthair tuh saya pengen memiliki. Wah. Iya, kalau udah nanya seperti ini sih biasanya breeder punya apa ya? Punya alasan tersendiri lah. Alasan Iya nggak sih? tersendiri. Kenapa? Ada yang gini Mas, setahu saya itu ya. Ada yang di awalnya stray cat Betul. gitu kan, terus punya oh ya udah deh pengen yang lebih bagus gitu akhirnya punya catering Betul. gitu ya macam-macam ya. Reasonnya macam-macam gitu teman-teman, tapi bisa dibilang kalau udah punya catering itu ada komitmen yang dipegang ya Mas ya. Betul. Wah, ini bicara komitmen pasti komitmennya Mas Fadli sama kucing-kucing di sini banyak banget ya Mas. Betul. Nah ini sih banyak hal yang mau saya bicarakan sama Mas Fadli nih. Cuman mungkin sebelum saya ke arah tanya tentang tips,
trik dan sebagainya. Saya mau tanya nih, dari sekian banyak prestasi atau achievementnya Katri Mas Fadli, ada nggak sih yang paling memorable gitu? Nanti kita showing juga nih videonya di teman-teman ya, gitu. Okay. Paling memorable mungkin, atau mungkin prestasi pertama kali ya? Iya nggak sih itu sebenarnya? Waktu saya dapat kucing hitam saya itu memang nggak seperti orang-orang yang beli udah bagus, udah jadi, udah bulat, nah nggak gitu. Saya dapat kucing hitam saya itu kondisinya memang lumayan nggak terlalu bagus. Oh gitu, oke. Ya, dengan kondisi nggak bagus pun saya mencoba ikut cat show. Tujuannya memang untuk belajar, dengerin apa kata juri, kenal dengan breeder lain, gathering informasi sebanyak mungkin. Oke. Nah dari situ saya ikut show terus, sambil saya belajar, sambil saya kasih nutrisi-nutrisi bagus untuk kucing saya, makanan bagus. Akhirnya alhamdulillah tahun 2000, saya lupa tepatnya 2000 berapa itu, saya show di Bandung, WCF kucing saya dapat best of the best dari sekitar hampir 200-an kucing yang ikut. Gitu. Itu aja saya sampai kaget di show itu kok bisa gitu. Itu di tahun 2000 berapa? Itu saya lupa kayak 2003 ya. Wow, 2023, sorry. 2023. Wow. Tapi dari satu achievement itu jadinya termotivasi nih. Termotivasi. Iya nggak sih Mas, akhirnya Mas gitu ya untuk untuk turut aktif gitu ya, membreeding si BSH ini specifically ke warna cantik ini ya, warna hitam ini. Iya, intinya adalah kucing itu cantik nggak cantik tergantung kita sebenarnya. Setuju. Ya kita beli bagus, kalau kita memang ngerawatnya nggak bisa, ya ujung-ujungnya pasti jadinya kurang juga. Tapi kalau misalnya dia memang kurang tapi kita ngerawatnya pakai hati, kita kasih nutrisi terbaik, maka dia akan jadi kucing yang baik, kucing yang bagus. Betul. Tadi Mas Fadli udah sempat bicara tentang nutrisi nih. Nah, tapi kita coba ulik-ulik tentang tipsnya Mas Fadli dalam merawat si anabul-anabul tercinta ini apa sih Mas gitu? Tipsnya untuk BSH itu saya penganut makanan yang grain free. Oke, grain free. Saya penganut grain free dan saya penganut bahwa mereka harus makan daging. Oke. Daging yang diproses dengan baik. Dan di luar itu saya start kasih mereka multivitamin juga. Untuk tambahan saya pakai Nutrilink. Oh, I see. Nah, ini nih yang udah terdisplay cantik ya. Iya. Oke. Jadi salah satu multivitamin yang digunakan, mungkin bukan salah satu ya, the one and only ya. Untuk multivitamin kan kita nggak boleh banyak-banyak ya Mas ya. Betul. Karena kan mungkin lebih sensitif dan sebagainya. Nutrilink yang dipilih nih sama Mas Fadli nih. Nanti kalau penasaran gimana responnya si kucing-kucing Mas Fadli, nanti kita tayangin juga nih di sini ya. Betul. Tapi sebenarnya kalau bicara suplemen, menurut Mas Fadli sendiri seberapa penting sih Mas kita sebagai cat owner memberikan suplemen kucing-kucing ini? Menurut saya suplemen itu perfection aja sih. Oke. Perfection care untuk mereka. Sama kayak manusia aja sebenarnya, kita makan bagus, semua bagus, tapi kalau nggak minum vitamin C atau apa, sakit-sakit juga, cepet sakit. Iya sih. Seperti itu aja sih sebenarnya. Kalau di kucing mungkin lebih ke bulunya jadi bagus. Benar. Gitu. Ke urinary yang biasanya masalah sering terjadi jadi lebih oke. Bulunya yang mungkin tipis-tipis jadi lebih bagus. Dia nggak cuman ada coat tapi dia bisa double coat. Itu juga ngaruh untuk pada saat kucing show. Karena juri akan ngelihat coatnya mereka. Kurang lebih seperti itu sih. Sama mata biasanya. Kalau mereka vitaminnya kurang, biasanya matanya lebih suka berair. Di kucing-kucing saya. Nah, sekarang sejak pakai Nutrilink kurang tuh. Matanya berair, terus bulunya double coatnya lebih cepet jadi. Oh, paham. Jadi tadi Mas Fadli sudah menerangkan kalau asupan makanan atau mungkin dan sebagainya, mau daging gitu Mas ya, itu belum tentu bisa memberikan kebutuhan yang lengkap. Ya kan ya. That's why kita perlu nih multivitamin gitu ya Mas ya. Apalagi kan kalau Nutrilink ini tadi Mas Fadli sudah sempat sampaikan gitu ya, ada untuk bulu juga, untuk pertumbuhan dari sisi pertumbuhannya mereka nih Mas, nafsu makannya juga bagus gitu kan. Nah ini sebenarnya menarik nih cara mudah untuk cat owner memberikan suplemen nih Mas ya. Betul. Oke. Mas, saya mau tanya lagi nih Mas,
Ada nggak sih Mas Fadli kasih suggestion nih ke teman-teman di luar sana? Kalau buat mereka yang mau memulai nih Mas, punya catering nih ceritanya. Kira-kira apa yang perlu disiapkan terlebih dahulu menurut Mas Fadli berdasarkan pengalaman? Kalau untuk saya, pada saat mereka mau punya catering, yang pasti kucingnya harus ada dan mereka harus konsisten. Benar. Kurang lebih itu. Ketiga, budget harus diperhitungkan karena piara kucing ras emang nggak murah. Pasti harus ada budgetnya. Ketiga, dia memang harus bener-bener cat lover. Betul. Jadi agak susah pada saat dia mau menjadi catering, tujuannya adalah bisnis. Nah itu yang agak susah tuh, nggak nyambung. Ketemu nanti ya. Yes, betul. Yang ketemu itu adalah pada saat dia mau jadi cat lover, by the time bisnisnya jalan. Nah itu yang enak sebenarnya. Kalau tujuan dari awalnya bisnis, nah itu susah. Dan Setuju. pada saat mau jadi catering, memang sebisa mungkin gen pecinta hewannya tuh kuat. Gitu. Jadi itu we talk about basicnya banget ya Mas ya. Basic banget. Wow. Jadi karena bisa dibilang punya mereka ini tuh bukan sekedar punya kucing aja gitu ya Mas ya. Iya. Jadi anggap sebagai bagian keluarga gitu ya. Secara nggak langsung ya, secara tidak langsung ya. Tapi dengan versi yang berbeda pastinya. Betul. Nah jadi teman-teman ini saya menarik kesimpulan dari yang disampaikan Mas Fadli tadi. Kalau mau punya kucing, maupun nanti teman-teman sebagai breeder, sebagai lovers aja gitu ya. Yang perlu dipersiapkan adalah memang dari dalam dulu nih. Betul. Seberapa cinta sih gitu kan. Betul. Kadang-kadang kan ada yang bisa punya beli aja tapi nggak tahu cara merawat. Betul. Ya kan Mas? Ditinggalin aja. Itu juga jadi problem gitu loh. Apalagi ini kan terlepas sama kucing sebenarnya bagus ya. Maksudnya mau kucing stray cat kayak, mau kucing breed apa, itu semuanya bagus. Tapi kalau British Shorthair ini specifically, mereka ini kan berangkat atau datang dari negeri jauh. Ya, betul. Pasti kan mereka perlu banget yang namanya perhatian khusus nih. Dari temperatur, ya kan Mas, dari makanan tadi Mas Fadli bilang, even suplemen seperti Nutrilite ini gitu. Betul. Wah, thank you Mas waktunya. Udah ngobrol-ngobrol singkat, Sama-sama. tapi sangat-sangat menurut saya sih sangat informatif ya. Apalagi buat teman-teman yang baru memulai, yang baru mencoba punya catering atau mungkin baru coba adopsi kucing nih Mas Fadli ya. Betul. Dan tadi beberapa tips dari Mas Fadli gitu ya, bisa dipraktekin di kucingnya teman-teman gitu. Mas, thank you banget waktunya. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lebih menyenangkan. Semoga kucingnya sehat-sehat terus. Pokoknya sehat bersama Nutrilite ya. Ya. Oke, thank you teman-teman, selamat sore. Nutrilite Ultimate Premium Supplement. Thank you.